Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadifa Salsabila, NIM 196500025. Di sini saya dari kelas Sistem Terdistribusi dan Keamanan dari kelas E. Di sini saya akan melaksanakan salah satu tugas, yaitu menjelaskan sedikit tentang sistem operasi terdistribusi. Pertama, di sini saya akan menjelaskan definisinya. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang sistem operasi. Apa itu sistem operasi? Sistem operasi adalah perangkat lunak yang menjadi kontrol dan manajemen perangkat keras dan operasi dasar sistem dan menjalankan software aplikasi. Kemudian sistem operasi terdistribusi itu adalah kumpulan komputer dan prosesor yang heterogen terhubung dalam sebuah jaringan, tetapi tidak melakukan sharing memori. Bekerja dengan bersama-sama untuk melakukan sebuah pekerjaan tertentu dan akan terlihat sebagai satu komputer saja oleh user. Kemudian di sini tujuan utama dari sistem operasi terdistribusi ini adalah yang pertama akses ke seluruh resource seperti prosesor, memori, dan juga penyimpanan sekunder. Kemudian ada file system, keamanan, nama space, dan juga waktu pengolahan. Nah, untuk perbedaannya dengan sistem operasi jaringan itu tiap komputer memiliki sistem operasi sendiri. Kemudian untuk tiap personal komputer memiliki sistem file sendiri di mana data-data disimpan. Ada juga sistem operasi tiap komputer heterogen dan juga pengguna harus memikirkan keberadaan komputer lain yang terhubung, harus mengakses dan menggunakan remote login. Kemudian file system dapat digunakan dengan dukungan NFS. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristiknya. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat, tipe, kelebihan, dan juga kekurangannya. Yang pertama, manfaat pertama yaitu search research, yaitu hardware yang terbatas, kecepatan yang diinginkan dapat diatasi dengan menghubungkan perangkat yang ada dengan sistem DOS. Kemudian manfaat komputasi. Komputasi ini berjalan dalam keadaan paralel. Dan sistem terdistribusi ini memecah komputasi dengan baik dalam mengambil kembali hasil komputasi dari titik-titik klaster untuk ditampilkan hasilnya. Kemudian ada reliabilitas, yaitu berdasarkan desain dan implementasi dari desain sistem ini, maka hilangnya satu node itu tidak akan berdampak terhadap integritas sistem. Kemudian yang terakhir ada komunikasi. Ya, ini user dapat saling bertukar data dan saling berkomunikasi antar titik baik secara LAN maupun WAN. Kemudian tipe sistem operasi terdistribusi. Pertama ada single and multitasking. Nah, sistem single tasking ini hanya bisa menjalankan satu program pada satu waktu. Sedangkan sistem operasi multitasking memungkinkan lebih dari satu program berjalan dalam konkurensinya. Kemudian yang kedua ada single and multi-user. Ini tidak memiliki fasilitas untuk membedakan pengguna, namun memungkinkan beberapa program ini berjalan secara bersamaan. Sistem operasi ini juga memperluas konsep dasar dari sistem yang sebelumnya, yaitu multitasking, dengan fasilitas yang mengidentifikasi proses dan sumber daya seperti ruang disk, dan juga memiliki beberapa pengguna dan sistem memungkinkan beberapa pengguna untuk berinteraksi dengan sistem pada saat yang bersamaan. Kemudian ada distributed, ada yang lainnya templated, ada embedded, dan juga yang terakhir ada real time. Kemudian untuk kelebihannya sendiri, yang pertama ini sistem operasi terdistribusi ini menjadikan keseluruhan lebih handal karena kegagalan yang terjadi pada salah satu komponen dapat ditangani oleh komputer setingkat lainnya. Lalu sistem ini juga menyediakan kinerja dengan baik, mendistribusikan beban kerja ke komputer-komputer dan mengerjakan bagian dari pekerjaan itu secara bersamaan pada beberapa prosesor. Nah, yang terakhir ada pembagian sumber daya antar komputer dibuat untuk lebih mudah. Nah, kekurangannya sendiri ada penggunaan energi.
untuk menghidupkan komputer-komputer yang digunakan sebagai klaster dan peralatan pendukung lainnya seperti piranti, jaringan yang digunakan untuk menghubungkan antar komputer. Nah, dari sisi teknis yang melibatkan komponen, tentu saja membuat delay komunikasi, tidak dapat diprediksikan, dan tidak ada referensi clock yang universal yang dapat dijadikan sistem clock. Nah, untuk terakhir ada komputer ini saling terhubung dengan Ethernet card. Tentu saja untuk mendukung komputasi yang cepat diperlukan koneksi jaringan yang cepat pula. Kebutuhan Ethernet card untuk tiap PC tidak hanya satu, tergantung jenis konfigurasi apa yang digunakan. Nah, untuk yang akan saya jelaskan terakhir kalinya, di sini adalah contoh dari sistem operasi terdiskusi. Ada Amoeba, kemudian ada Angel, ada Chorus, ada Glunix, dan yang terakhir Beowulf. Sekian dari saya, mohon maaf karena sangat banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.